Bayangkan Bapak Ibu seorang kakek di desa Wonosobo yang usianya sudah 70 tahun. Dulu setiap pagi beliau selalu merasa kepalanya berputar. Wajahnya merah dan napasnya pendek. Tekanan darahnya pernah mencapai 170/100 dan dokter sudah memberinya 3 macam obat. Tapi yang mengejutkan, hanya dalam 3 minggu tekanan darahnya turun dari 170/100 menjadi 120/80 tanpa obat mahal, tanpa efek samping. Yang lebih mengejutkan lagi, bahan utamanya justru sering dibuang setiap hari oleh banyak orang tanpa sadar. Apa rahasianya? Ternyata, yang beliau minum setiap pagi bukan dari apotek, melainkan dari dapur rumah sendiri. Hanya bahan sederhana yang selama ini sering kita anggap sepele, dan hasilnya membuat saya, sebagai dokter, benar-benar kagum. Bapak Ibu pernah merasa kepala berat atau dada berdebar ketika bangun pagi? Kalau iya, jangan lewatkan video ini, karena saya akan bongkar ramuan alami yang telah membantu banyak lansia Indonesia menstabilkan tekanan darahnya dengan cara yang aman dan murah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu sehat di usia penuh berkah. Tulis di komentar Bapak Ibu menonton dari kota mana dan usia berapa, supaya kita bisa saling menyapa. Selama lebih dari 20 tahun saya mendampingi kesehatan lansia di berbagai daerah, saya melihat satu pola yang sama. Tekanan darah tinggi bukan hanya karena usia, tapi karena kebiasaan kecil yang sering dianggap sepele. Banyak Bapak Ibu berpikir, ini wajar karena sudah tua. Padahal, justru di usia inilah, tubuh menjadi lebih sensitif terhadap apa yang kita makan, minum, dan rasakan setiap hari. Tekanan darah bisa naik karena darah menjadi lebih kental, pembuluh darah kehilangan elastisitas, ginjal mulai lelah, dan pikiran sering tegang. Makanan asin, tidur kurang, atau bahkan duduk terlalu lama juga bisa membuat tekanan meningkat. Saya masih ingat Pak Rahman, 65 tahun, yang setiap pagi harus menelan 3 jenis obat. Tapi anehnya, tekanan darahnya tetap tinggi. Setelah saya tanya, ternyata beliau tidak pernah cukup minum air putih, dan setiap sore selalu makan kerupuk asin sambil menonton televisi. Saya yakin banyak Bapak Ibu juga punya kebiasaan kecil seperti ini tanpa menyadarinya, bukan? Beliau tidak salah, hanya tidak tahu bahwa tubuhnya sedang menjerit minta tolong. Banyak lansia mengalami hal yang sama, bukan karena obatnya kurang kuat, tetapi karena tubuhnya tidak diberi kesempatan untuk pulih secara alami. Dari sinilah saya mulai memperkenalkan pendekatan berbeda. Bukan menambah obat, tapi membantu tubuh bekerja lebih lembut dan alami. Sebentar lagi, saya akan jelaskan bagaimana bahan-bahan sederhana dari dapur bisa menenangkan pembuluh darah dan membantu ginjal menurunkan tekanan darah tanpa beban. Bapak Ibu pernah bertanya, mengapa ada orang yang di usia 70-an tetap sehat tanpa ketergantungan pada obat tekanan darah? Jawabannya seringkali sederhana. Tubuh mereka masih diberi kesempatan untuk menyeimbangkan diri secara alami. Saya percaya, tubuh lansia itu bukan lemah, hanya perlu dibantu dengan cara yang lembut dan penuh kesabaran. Ramuan alami bekerja bukan untuk memaksa tubuh seperti obat kimia, tetapi untuk menenangkan pembuluh darah, memperlancar kerja ginjal, dan membantu darah mengalir tanpa tekanan berlebih. Kandungan alami seperti kalium, magnesium, dan flavonoid dari tumbuhan membantu menurunkan natrium berlebih di darah, menjaga elastisitas arteri, serta menenangkan sistem saraf yang tegang akibat stres. Jadi, apakah tubuh Bapak Ibu juga bisa menurunkan tekanan darah tanpa obat? Tentu bisa, asalkan diberi waktu dan bantuan yang tepat. Saya sering jelaskan kepada pasien saya bahwa obat memang bisa menurunkan tekanan dengan cepat, tetapi ramuan alami membantu tubuh belajar menstabilkan dirinya sendiri. Hasilnya memang tidak instan, namun efeknya lebih tahan lama dan tidak memberatkan organ lain seperti ginjal atau hati. Yang membuat saya kagum, sebagian besar bahan ini bukan barang langka. Semua bahan itu ada di sekitar rumah, di pasar tradisional, bahkan mungkin di halaman belakang Bapak Ibu sendiri. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan mengajak Bapak Ibu mengenali satu persatu bahan tersebut, mulai dari yang paling ringan efeknya hingga yang paling mengagumkan bagi banyak dokter. Setiap kali saya masuk ke dapur rumah pasien lansia, saya sering melihat seledri tergeletak di sudut meja, kecil dan tampak biasa saja. Tapi tahukah Bapak Ibu, daun kecil inilah yang diam-diam bisa membantu menurunkan tekanan darah dengan cara yang sangat lembut. Daun seledri mengandung zat bernama apigenin dan kalium, dua komponen penting yang bekerja seperti pembersih alami bagi darah. Kalium membantu ginjal membuang kelebihan garam dan cairan,
Sementara apigenin menenangkan otot pembuluh darah agar tidak kaku. Saat pembuluh menjadi lebih rileks, tekanan darah pun perlahan turun tanpa memaksa jantung bekerja keras. Saya teringat seorang pasien saya di Temanggung, Ibu Sulastri, 62 tahun. Beliau dulunya sering merasa kepala berdenyut setiap pagi. Setelah 2 minggu rutin minum rebusan daun seledri, tekanan darahnya turun dari 160 menjadi 140 dan wajahnya tampak lebih segar. Beliau bilang, "Dok, tubuh saya terasa lebih ringan." Saya tersenyum karena itulah tanda tubuh mulai menyeimbangkan dirinya sendiri. Cara membuatnya mudah. Ambil 5 tangkai seledri segar, cuci bersih, lalu rebus dengan 2 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Minum pagi hari setelah sarapan, 3 kali seminggu sudah cukup. Jangan ditambah gula atau garam agar efeknya tidak berkurang. Yang menarik, efek dari seledri ini tidak hanya terasa pada tekanan darah, tetapi juga pada ketenangan pikiran. Banyak pasien merasa tidur mereka jadi lebih nyenyak. Namun jika Bapak Ibu tidak suka rasa seledri yang agak khas, bahan berikutnya justru lebih harum, hangat, dan mudah disukai oleh banyak lansia. Suatu sore di klinik kecil saya di Salatiga, seorang pasien lansia datang dengan wajah lelah dan tangan dingin. Tekanan darahnya tinggi, tapi yang lebih parah adalah stresnya. Ia mengaku setiap malam sulit tidur meski sudah minum obat. Saya lalu menyarankan sesuatu yang sederhana, rebusan kayu manis dan jahe hangat setiap sore. 3 minggu kemudian, beliau kembali dengan senyum lebar, tekanan darahnya turun, tidurnya nyenyak, dan wajahnya lebih cerah. Beliau berkata, "Rasanya seperti tubuh saya diajak beristirahat." Dan saya pun berpikir, mungkin tubuh kita memang hanya butuh sedikit kehangatan untuk kembali tenang. Kayu manis dan jahe adalah 2 bahan dapur yang luar biasa. Jahe membantu melancarkan peredaran darah, menjaga elastisitas pembuluh, dan menghangatkan tubuh dari dalam. Sedangkan kayu manis mengandung senyawa alami yang menurunkan kadar gula darah dan meringankan tekanan pada jantung. Ketika keduanya digabungkan, efeknya seperti menenangkan badai dalam sistem peredaran darah. Cara membuatnya sangat mudah. Ambil 1 ruas jahe ukuran ibu jari, geprek sedikit agar sarinya keluar. Tambahkan 1 batang kayu manis, rebus dengan 2 gelas air selama 10 menit sampai airnya beraroma harum. Minum hangat pada sore hari sekitar 1 jam sebelum tidur. Rasa hangatnya akan membantu tubuh lebih rileks dan tekanan darah pun turun perlahan. Saya pernah membaca hasil observasi pada beberapa pasien lansia bahwa kombinasi jahe dan kayu manis bisa menurunkan tekanan darah sistolik sekitar 10 hingga 15 poin hanya dalam 2 minggu jika dikonsumsi secara rutin. Namun yang paling penting bukan hanya angkanya, tapi perasaan tenang yang muncul setelahnya. Bapak Ibu akan merasakan tubuh yang lebih hangat, napas lebih lega, dan tidur lebih pulas. Namun bila Bapak Ibu lebih menyukai minuman segar daripada yang hangat, bahan berikut ini justru bisa memberikan efek yang sama, bahkan terasa lebih ringan dan menyegarkan. Pernahkah Bapak Ibu membayangkan, minuman hijau segar yang sering dianggap biasa, ternyata bisa membantu menurunkan tekanan darah dengan cepat dan aman? Banyak pasien saya yang awalnya ragu, tapi setelah mencobanya selama beberapa hari, mereka merasakan tubuh yang jauh lebih ringan. Ramuan ini sangat sederhana, hanya terbuat dari mentimun, seledri, dan sedikit perasan lemon. Mentimun mengandung banyak air dan kalium yang membantu ginjal membuang kelebihan garam dan cairan, sehingga tekanan di pembuluh darah berkurang. Seledri menambah efek diuretik alami, sementara lemon kaya vitamin C dan antioksidan yang melindungi dinding pembuluh darah dari pengerasan akibat radikal bebas. 3 bahan ini bekerja bersama seperti tim penyelamat kecil di dalam tubuh lansia, menenangkan jantung dan membantu menjaga tekanan darah tetap stabil. Cara membuatnya pun mudah. Blender setengah buah mentimun, 3 tangkai seledri, setengah buah lemon, dan 1 gelas air matang. Minumlah segera setelah dibuat, cukup 1 kali sehari, paling baik di pagi hari setelah sarapan. Rasanya segar, tidak pahit, dan cocok untuk lansia yang tidak suka rasa herbal yang terlalu kuat. Saya masih ingat Ibu Nani, 64 tahun, dari Magelang. Beliau punya tekanan darah tinggi menahun. Setelah 3 hari rutin minum jus ini, ia berkata, "Dok, kepala saya tidak seberat dulu." Hasil pemeriksaan pun menunjukkan tekanan darahnya turun sekitar 15 poin. Minuman ini bukan hanya menenangkan tubuh, tapi juga menyegarkan pikiran. Namun Bapak Ibu, ada 1 bahan lagi yang lebih tak terduga. Awalnya saya kira hanya daun tradisional biasa, tapi ternyata memiliki efek yang membuat banyak dokter kagum karena mampu menurunkan tekanan darah dan memperbaiki sirkulasi secara alami.
Saya masih ingat jelas seorang pasien lansia di Demak bernama Pak Sutrisno. Waktu itu usianya 70 tahun. Tekanan darahnya sering di atas 160 dan hampir setiap malam beliau sulit tidur karena dada terasa berdebar-debar. Saat saya sarankan mencoba rebusan daun sirih dengan madu, beliau sempat tersenyum ragu. "Daun sirih, Dok, bukannya itu buat kumur?" Tapi 3 minggu kemudian, beliau kembali dengan wajah cerah dan berkata, "Dok, badan saya sekarang enteng, tidur saya nyenyak, dan tekanan darah saya sudah stabil." Daun sirih yang selama ini dikenal sebagai antiseptik ternyata mengandung minyak atsiri, senyawa fenol dan antioksidan yang kuat. Zat-zat ini membantu menenangkan pembuluh darah, mengurangi peradangan, dan memperbaiki aliran oksigen ke jaringan. Madu menambah efek relaksasi, memberi energi lembut, dan menyeimbangkan kadar gula darah. Saat dikombinasikan, keduanya bekerja harmonis menstabilkan sistem peredaran darah tanpa membebani ginjal. Cara membuatnya sederhana. Ambil 3 lembar daun sirih hijau segar, cuci bersih, lalu rebus dengan 2 gelas air selama 10 menit hingga tersisa 1 gelas. Saat airnya hangat, tambahkan 1 sendok teh madu murni. Minum perlahan di sore hari, sambil duduk tenang. Banyak pasien mengatakan setelah meminumnya, tubuh terasa hangat dan pikiran menjadi lebih ringan. Saya pribadi kagum, karena efek daun sirih dan madu bukan hanya terlihat pada angka tekanan darah, tetapi juga terasa pada suasana hati. Banyak lansia yang sebelumnya mudah cemas menjadi lebih tenang dan tidur lebih cepat. Namun Bapak Ibu, ramuan terakhir yang akan saya bahas berikut ini jauh lebih sederhana. Tapi justru paling kuat dan paling murah, bahkan membuat banyak dokter tidak percaya hasilnya begitu cepat. Beberapa tahun lalu, saya pernah menemui seorang pasien di Purworejo yang selalu membawa botol berisi air kelapa muda setiap kali kontrol. Saat saya tanya alasannya, beliau berkata dengan polos, "Dok, saya sudah coba semua obat, tapi baru air kelapa ini yang bikin saya merasa tenang." Awalnya saya hanya tersenyum, tapi setelah melihat hasil tekanan darahnya turun secara konsisten dari 160 menjadi 125 dalam 2 minggu, saya mulai memahami bahwa alam memang punya cara penyembuhannya sendiri. Air kelapa muda merupakan cairan alami yang sangat kaya elektrolit, terutama kalium dan magnesium. Kedua mineral ini membantu ginjal membuang kelebihan natrium, menyeimbangkan kadar cairan dalam tubuh, dan membuat jantung berdetak lebih tenang. Sementara itu, jeruk nipis mengandung vitamin C dan flavonoid yang membantu melemaskan pembuluh darah serta menurunkan kadar kolesterol jahat yang dapat mempersempit arteri. Ketika dua bahan ini digabungkan, hasilnya seperti obat alami yang menyegarkan dan efektif untuk lansia. Caranya sederhana. Ambil 1 gelas air kelapa muda segar, tambahkan 1 sendok teh perasan jeruk nipis, aduk perlahan lalu minum pagi atau sore hari. Jangan tambahkan gula, agar efek detoksifikasinya tidak berkurang. Banyak pasien saya merasakan perubahan cepat. Pak Rudi, 66 tahun, mengaku dalam 3 hari saja tubuhnya terasa lebih ringan dan jantungnya berdetak lebih tenang. Ia bahkan bisa tidur siang tanpa rasa cemas yang dulu sering datang. Secara medis, kombinasi ini membantu menurunkan tekanan darah sistolik sekitar 15 poin dalam waktu singkat karena efek kalium dari air kelapa mempercepat pembuangan natrium melalui urin. Yang paling saya kagumi dari ramuan ini bukan hanya hasilnya, tapi juga kesederhanaannya. Alam memberi solusi yang murah, aman, dan lembut bagi tubuh lansia. Tapi bukan berarti semua cara minum aman. Ya, Bapak Ibu, disinilah banyak orang sering salah langkah tanpa sadar. Namun tentu saja, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan agar manfaatnya benar-benar terasa dan tidak menimbulkan efek samping. Banyak Bapak Ibu yang setelah menonton video seperti ini langsung bersemangat mencoba ramuan alami. Itu hal baik. Tapi saya selalu ingatkan satu hal, ramuan alami tetap perlu kebijaksanaan. Kalau cara minumnya salah, hasilnya bisa berbalik arah dan justru membuat tubuh tidak nyaman. Kesalahan pertama yang paling sering saya temui adalah mencampur ramuan dengan obat medis tanpa berkonsultasi. Beberapa bahan alami seperti seledri atau jahe bisa memperkuat efek obat sehingga tekanan darah turun terlalu cepat. Yang kedua, menambahkan gula agar rasanya lebih enak, padahal hal itu justru bisa mengganggu keseimbangan elektrolit dan memperlambat kerja ginjal. Ketiga, jangan diminum saat perut kosong, terutama bagi lansia yang punya riwayat maag. Efek asam dari lemon atau jeruk nipis bisa membuat lambung terasa perih. Keempat, selalu gunakan bahan segar. Saya pernah menemui pasien yang menyimpan ramuan di kulkas selama 2 hari, lalu mengeluh mual dan pusing.
Ramuan alami tidak mengandung pengawet, jadi sebaiknya diminum dalam 12 jam setelah dibuat. Dan yang terakhir, bagi penderita gangguan ginjal berat, sebaiknya berkonsultasi dulu dengan dokter sebelum mencoba. Ingat, tubuh lansia lebih sensitif terhadap perubahan kecil. Tapi jika diminum dengan cara yang benar, hasilnya bisa lebih stabil dari obat. Sekarang, saya akan jelaskan bagaimana cara minum dan pola hidup sederhana yang bisa membuat efek ramuan ini bekerja lebih optimal untuk kesehatan lansia setiap hari. Saya sering mengatakan kepada pasien lansia bahwa ramuan alami hanyalah satu bagian kecil dari perjalanan menuju kesehatan. Cara meminumnya dan pola hidup sehari-hari justru menentukan seberapa besar manfaat yang akan dirasakan. Waktu terbaik untuk minum ramuan adalah pagi hari, sekitar 30 menit setelah sarapan. Ketika perut sudah siap menerima cairan hangat dan tubuh sedang aktif memulai metabolisme. Bagi yang sulit tidur malam, ramuan ini juga bisa diminum sore hari menjelang maghrib agar tubuh lebih rileks. Jangan diminum tergesa-gesa, hirup aromanya, minum perlahan, dan biarkan tubuh merespons dengan tenang. Selain itu, hindari makanan tinggi garam, perbanyak sayur, buah segar, dan air putih. Gerakan tubuh setidaknya 10 menit setiap pagi, cukup dengan peregangan ringan atau berjalan santai di halaman rumah. Kegiatan kecil ini membantu melancarkan aliran darah dan memperkuat efek ramuan alami yang Bapak Ibu konsumsi. Saya juga selalu mengingatkan bahwa istirahat yang cukup dan hati yang tenang adalah obat terbaik bagi tekanan darah. Banyak pasien saya yang rutin minum ramuan tetapi tetap stres, sehingga hasilnya tidak maksimal. Tubuh dan pikiran harus berjalan beriringan. Kalau Bapak Ibu sudah mencoba salah satu ramuan ini, tulis di komentar pengalaman dan perubahan yang dirasakan. Mari kita saling mendukung untuk kesehatan lansia yang lebih kuat, damai, dan penuh berkah. Saya tidak pernah bosan mendengar kisah perubahan dari para lansia yang mulai percaya pada kekuatan alami tubuhnya sendiri. Salah satunya Pak Hadi, 68 tahun. Pensiunan guru dari Klaten. Dulu setiap pagi beliau harus duduk lama di tepi tempat tidur karena kepala terasa berat dan penglihatan berkunang-kunang. Setelah 2 minggu rutin minum air rebusan seledri dan jahe, tekanan darahnya turun dari 165 menjadi 125 dan beliau kembali bisa berjalan pagi ke masjid tanpa pusing. Dengan mata berbinar, beliau berkata bahwa dirinya merasa seperti kembali muda. Ada juga Ibu Rini, 63 tahun. Yang dulu hampir setiap malam sulit tidur karena jantung berdebar. Setelah mencoba campuran daun sirih dan madu, tidurnya menjadi lebih nyenyak. Saat kontrol, beliau hanya tersenyum dan berkata pelan, "Terima kasih dok, sekarang saya bisa tidur tanpa takut." Sebagai dokter, kebahagiaan terbesar saya bukan melihat angka di alat ukur, tapi senyum tenang pasien yang menemukan kembali rasa percaya diri terhadap kesehatannya. Karena yang menyembuhkan bukan hanya ramuan, tetapi juga semangat untuk hidup lebih baik di usia penuh berkah. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita ingat kembali 5 ramuan alami yang telah kita bahas bersama hari ini. Mulai dari rebusan daun seledri yang menenangkan pembuluh darah, perpaduan hangat jahe dan kayu manis yang melancarkan sirkulasi, jus mentimun dengan seledri dan lemon yang menyegarkan, campuran daun sirih dan madu yang menenangkan jantung, hingga air kelapa muda dengan perasan jeruk nipis yang begitu sederhana namun kuat. Semuanya mudah ditemukan di pasar tradisional, murah, dan aman bagi kesehatan lansia. Kesehatan tidak selalu datang dari obat mahal, melainkan dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan kesadaran setiap hari. Jika Bapak Ibu mulai mencoba salah satu dari ramuan ini, lakukan dengan sabar dan konsisten. Tubuh lansia itu bijak, hanya perlu diberi kesempatan untuk bekerja dengan ritme alaminya. Kalau video ini bermanfaat, bantu bagikan kepada teman, saudara, atau grup keluarga supaya lebih banyak lansia Indonesia terbantu tanpa harus terus bergantung pada obat. Satu langkah kecil dari Bapak Ibu hari ini bisa menjadi penyelamat bagi banyak orang lain. Setiap kali saya melihat lansia yang kembali tersenyum karena tekanan darahnya stabil, saya selalu teringat satu hal. Tubuh manusia diciptakan dengan kemampuan luar biasa untuk sembuh, asalkan kita mau mendengarkannya. Ramuan alami hanyalah perantara, sementara penyembuhan sejati datang dari niat baik dan kesabaran menjaga diri. Saya percaya, kesehatan lansia bukan soal umur panjang semata, melainkan tentang bagaimana menikmati setiap hari dengan tubuh yang ringan dan hati yang tenang. Jadi mulai hari ini, jangan biarkan usia membuat Bapak Ibu berhenti berusaha. Alam sudah menyediakan semua yang kita butuhkan, tinggal bagaimana kita merawatnya dengan bijak. Semoga Bapak Ibu selalu sehat, tekanan darah stabil, dan diberi ketenangan dalam setiap langkah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu selalu sehat, kuat,
dan diberkahi umur panjang.